Ya oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Video kali ini saya akan coba berikan rekomendasi Google Kamera untuk Asus Zenfone Mark Pro M1. Nah, di sini barangkali masih ada yang bingung bagaimana cara install Google Kamera di Asus Zenfone Mark Pro M1. Yang pertama, syaratnya itu adalah harus aktif Cam to API-nya. Apabila teman-teman di sini Asus Zenfone Mark Pro M1 di Android 9, itu wajib dibuka terlebih dahulu untuk Cam to API-nya, teman-teman. Ya, seperti itu. Kalau di Android 10 itu teman-teman langsung saja install. Tetapi kebanyakan nih teman-teman ya, ada beberapa aplikasi Google Kamera yang banyak bugnya di Android 10. Nah, tidak menutup kemungkinan hampir semua aplikasi Google Kamera ada bugnya. Nah, tetapi di sini saya akan memberikan rekomendasi untuk Asus Zenfone Mark Pro M1 meskipun ada bug tapi hasil kameranya oke banget. Nah, oke, langsung saja kita ke aplikasinya teman-teman ya. Yuk. Ya oke, ini dia teman-teman Asus Zenfone Mark Pro M1 ya. Di sini saya sudah pasang Google kameranya ya. Oke, kita lihat di sini lebih dekat teman-teman. Oke, ini dia. Ya, Gcam 6.1 Razer versi 5 dan di sini juga ada kamera PX. Nah, sebelumnya apabila teman-teman menyimak ya, ada kamera PX dan juga ada HyperCam 6.1 mode. Nah, kenapa kok HyperCam-nya kemanain bang? Atau kemana, apa dihapus atau gimana gitu kan? Oke, nah karena di sini Razer ini ya, atau Gcam Razer ini 6.1, otomatis yang versi HyperCam 6.1 itu harus kita uninstall. Jadi tidak bisa terpasang secara bersamaan. Oke, nah kecuali kita clone ya aplikasinya, tapi ya saya sih nggak pernah lakukan itu ya. Lebih baik aplikasi realnya atau aslinya seperti itu. Nah, itu dia. Jadi teman-teman di sini apabila sudah terpasang HyperCam 6.1 wajib di uninstall dulu ya kalau misalkan mau pasang Gcam 6.1 yang Razer versi 5 ini. Oke. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, saya akan perlihatkan terlebih dahulu salah satu contoh foto ya. Ada beberapa foto nih ya yang tadi sempat pagi saya coba foto. Nah, di sini nggak terlalu banyak sih foto-fotonya. Yang pasti ini ada atau bisa memberi sedikit gambaran dari hasil jepretan dari Gcam Razer versi 5 ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke sini ya. Oke, ke files, kemudian saya sudah pindahkan di favorit. Oke, nah ini ada 5 foto ya, kita lihat di sini. Nah ini dia teman-teman, ini hasil foto dari Razer ya versi 5 atau Gcam 6.1 Razer. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah ini dia, ini sangat suka sekali saya dengan gambarnya, detailnya juga teman-teman dapat sekali lihat ya untuk detailnya ini. Tuh, keren ya untuk Gcam Razer ini. Kemudian kita lihat di sini juga ini sama. Ini dia ya. Keren. Selanjutnya kita lihat juga di sini. Nah, ini dia hasil dari blurnya atau fotonya atau kamera lensa blurnya, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini hasil terbaiknya, keren, dari Gcam 6.1. Nah, oke, sekarang kita langsung saja ke aplikasinya. Dan perlu teman-teman ingat ya, aplikasi ini atau Google Kamera ini ada bugnya. Nah, ini juga saya untuk cara fixnya masih belum tahu nih bagaimana cara fiksasinya teman-teman ya. Seperti itu, apabila teman-teman yang sudah pakai si aplikasi Gcam ini, bolehlah share ya di kolom komentar bagaimana cara fixnya seperti itu. Dan perlu diketahui juga, saya Asus Zenfone Mark Pro M1 ini menggunakan firmware atau versi Android 10 yang build 438 ya, build 438, ingat, Android 10. Nah, beda lagi seperti yang sudah saya katakan di awal, kalau Android 9 itu harus diaktifkan Cam to API-nya. Ingat itu ya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Ya, ini dia. Oke, ini tampilan dari si Google Kamera 6.1 yang Razer ya, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat di sini menu-menu apa saja yang tersedia di Google Kamera ini. Oke, yang pertama yang paling pojok di sini ada lens blur ya. Kemudian juga ada panorama, ada potret, ada kamera, ada video dan lainnya. Nah, di lainnya di sini ada foto malam, foto severe, gerak lambat, time lapse, lens dan juga ada setelan. Nah, kan tetapi sayangnya untuk di gerak lambat ini masih bug teman-teman, atau nggak bisa digunakan alias selalu force close. Oke.
Atau yang lainnya di sini ya, foto ini, foto malam, time lapse dan lens ini berfungsi dengan baik. Oke, hanya gerak lambatnya saja. Nah, oke, sekarang kita akan lihat di sini ya teman-teman. Ini ada lens blur. Nah, lens blur ini cocok sekali bagi teman-teman yang suka foto bokeh ya, terutama foto benda-benda dekat ya. Seperti itu. Contoh seperti foto tadi ya, foto bunga seperti itu. Ini dengan menggunakan lens blur keren banget teman-teman. Seperti itu. Nah, oke, dan selanjutnya kalau dilihat dari tampilan awal dari Google Kamera ini hampir sama persis dengan HyperCam 6.1 yang mod ya teman-teman, seperti itu. Cuman bedanya di sini kita tidak bisa memasukkan config, atau konfigurasi atau settingan atau setelan ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di HyperCam 6.1 yang mod itu, kita bisa tap di sini beberapa kali dan muncul setelan config ya. Nah, ini nggak bisa teman-teman. Biasanya meskipun kita belum buat folder, ini ketika kita double tap di sini akan langsung muncul tulisan Anda tidak memiliki config, biasanya seperti itu. Nah, dan di sini teman-teman untuk settingan ya, ini sangat simpel sekali untuk settingannya. Jadi ketika saya install si aplikasi Google Kamera ini saya langsung pakai saja. Cuman di sini saya ada beberapa fitur yang di sini teman-teman ya, di lanjutan. Oke, sebentar. Nah, ini di lanjutan. Nah, di sini saya mengaktifkan menyimpan video dengan efisien atau dengan format H265 ya. Seperti itu. Cuma ini saja yang saya aktifkan. Kemudian kita lihat juga di sini ini ya jenis petaknya. Jenis petaknya di sini biasanya saya menggunakan rasio emas seperti itu. Kemudian juga kita bisa lihat di sini untuk kelanjutan. Nah, lanjutan ya, di lanjutan juga di bawah di sini ada settingan lagi. Ini ada quality SDR plus, applic quality SDR plus to night sight atau mode malam. Kemudian juga ini ada saturation, medium dan juga ada final JPEG quality SDR plus 90% atau sini saya menggunakan default ya atau standar. Nah, kita lihat di sini untuk saturation ini ada tiga pilihan, ada low ya, default Gcam, ada medium, ada high. Nah, itu tergantung teman-teman pilih yang mana ya untuk saturasinya. Seperti itu saja teman-teman, ini sangat simpel sekali untuk settingan dari Google Kamera 6.1 Razer ini ya, seperti itu. Nah, oke, kita back lagi sini. Kita coba di sini foto dulu ya. Kita coba foto ini nih, remote the Brickaby Pro ya. Kita coba klik, kita foto 3 2 1. Ini menggunakan kamera biasa. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Langsung diproses SDR ya. Ini sudah jadi hasilnya. Keren banget ya hasilnya. Oke, sekarang kita coba kamera depan atau kamera selfie. Nah, ini dia. Oke, ini dia saya. Kita coba 3 2 1. Oke, sudah ya. Simpan juga, ini hasilnya keren. Oke, sekarang kita coba pindah lagi ke kamera belakang. Oh, tidak, kita coba dulu potret. Nah, kita coba dulu potret di sini. Bokehnya 3 2 1. Oke, ini ya. Nah, ini dia. Ini agak diam tuh, agak ada frame drop seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba pindah lagi kamera belakang. Nah, kita coba mode potretnya, menyimpan atau tidak. 3 2 1. Oke, menyimpan ya. Berarti ini bekerja dengan baik dan tidak ada masalah teman-teman. Seperti itu. Nah, terkadang ini saya mengalami tidak bisa menyimpan ya. Itu nggak tahu kenapa ya. Mungkin juga teman-teman di sini yang udah coba bisa merasakan juga, atau mungkin bahkan tidak pernah. Nah, ini dia. Ini permasalahannya memang di Android 10 itu terkadang ya terjadi hal-hal yang memang di luar dugaan seperti itu teman-teman. Karena Android 10 di Asus Zenfone Mark Prime 1 ini adalah masih beta ya, masih beta version, belum stabil seperti itu maksudnya. Jadi masih ada beberapa bug seperti itu ya. Oke, itu dia teman-teman ya. Ini kita lihat tadi beberapa contoh foto yang sudah kita ambil. Ini dia, ini kamera foto ya. Oke, nah ini dia kamera selfie-nya. Kita ada dua, ini kamera ini foto biasanya, dan satu lagi ini kamera blurnya. Kita lihat di sini ya, untuk kamera blurnya ini keren banget ya. Sama sekali mulus sekali untuk blurnya atau bokehnya. Seperti itu. Kita juga lihat di sini untuk yang lainnya ini kamera biasanya.
Oke, ini kamera biasa yang kita tadi foto. Nah, ini juga tadi yang sempat saya perlihatkan. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kalau menurut saya Google Kamera ini benar-benar oke banget ya, worth it ya, perlu atau patut dicoba bagi pengguna Asus ZenFone Mark Pro M1. Dengan kamera 13 megapiksel kita bisa mendapatkan hasil foto yang mantap teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan Razer ini di device teman-teman masalah atau malah tidak bisa dipakai, kita coba nanti cari lagi yang terbaik. Nah, saat ini saya menggunakan dua Google Kamera ini ya teman-teman, kamera PX dan juga kamera yang Gcam T1 Razer versi 5 ini. Nah, ini yang mungkin menurut saya paling bagus untuk si kameranya ya teman-teman, atau hasil fotonya di Asus ZenFone Mark Pro M1. Oke, itu dia teman-teman. Nah, itu tadi ya beberapa penjelasan atau ulasan dari Google Kamera 6.1 Razer versi 5 ya, yang kelima. Nah, itu tadi, dan mungkin untuk beberapa foto nanti saya akan update di sosial media ya, di Instagram ataupun nanti di Facebook. Jadi teman-teman nanti bisa lihat, dan juga jangan lupa follow Instagram saya @wzekta ya teman-teman. Di situ nanti saya akan tampilkan beberapa foto-foto malamnya juga dari Google Kamera 6.1 versi 5 dari Razer ini teman-teman. Oke, itu saja mungkin ya review Google Kamera untuk Asus ZenFone Mark Pro M1. Apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya boleh tulis di kolom komentar ataupun bisa DM ke Instagram saya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.